Kota Makassar. Ada Arlan Maulana nomor punggung 48, Muhammad Sukri Haikal nomor punggung 6, Muhammad Alfian Ridho nomor punggung 5, Ahmad Musawir nomor punggung 8, Sandi Dirga Wardana Saputra nomor punggung 68, Muhammad Ridwan nomor punggung 15, Owen Ekbar Orobar, ini salah satu pemain naturalisasi yang juga diturunkan oleh tim Kota Makassar nomor punggung 21. Selvin Saputra Boyan nomor punggung 23. Fahri Ferdian Syah nomor punggung 9. Stefanus Geraldino nomor punggung 14. Dan Nur Hidayat Imran nomor punggung 32. Nah, anak asuh dari Sofyan Hairudin ini menggunakan kostum biru-biru. Dan sedangkan anak asuh dari Haryono Halim dari Kabupaten Bulukumba menggunakan kostum putih merah. Dan tentunya sampai saat ini kita masih terus menantikan jalannya pertandingan di babak kedua semifinal cabang olahraga sepak bola Pekan Olahraga Provinsi Sulawesi Selatan 2022. Nur Hidayat Imran nomor punggung 32. Nah, anak asuh dari Sofyan Hairudin ini menggunakan kostum biru-biru. Dan sedangkan anak asuh dari Haryono Halim dari Kabupaten Bulukumba menggunakan kostum putih merah. Dan tentunya sampai saat ini kita masih terus menantikan jalannya pertandingan di babak kedua semifinal cabang olahraga sepak bola Pekan Olahraga Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2000. Nur Hidayat Imran nomor punggung 32. Nah, anak asuh dari Sofyan Hairudin ini menggunakan kostum biru-biru. Dan sedangkan anak asuh dari Haryono Halim dari Kabupaten Bulukumba tentunya untuk memberikan ataupun menyajikan pertandingan sepak bola di ajang Porprov Sulawesi Selatan tahun 2022 ini, Senja TV dan Radio Suara Bersatu FM menyiapkan live streaming untuk seluruh masyarakat Sulawesi Selatan yang tentunya selalu menantikan tim kebanggaannya bertanding di ajang event olahraga 4 tahunan di Sulawesi Selatan ini. Dan juga kami gambarkan situasi saat ini di Stadion Haji Ade Bintang. Tampak pihak keamanan dari Polres Sinjai, termasuk juga dari Satpol PP Sinjai, ini terus dilakukan, dijaga ketat di setiap pintu masuk stadion untuk mencegah adanya penonton yang masuk ke area Stadion Haji Andi Bintang. Dan pendengar dimanapun Anda berada, ya, kita terus menantikan pendengar dan pemirsa Senja TV dimanapun Anda berada. Ya, nampaknya beberapa saat lagi kita akan sama-sama menyaksikan dan mendengarkan pertandingan antara tim sepak bola Bulukumba melawan tim sepak bola Makassar di semifinal Pekan Olahraga Provinsi Sulawesi Selatan
tahun 2022 langsung dari Stadion Haji Andi Bintang. Dan nampaknya pemain dan ofisial dari Bulukumba sudah berada di area lapangan untuk melanjutkan pertandingan di babak kedua ini. Ya, dan saat ini saya bersama Bung Hairan Ahmad akan memandu jalannya pertandingan antara Bulukumba melawan Makassar pada pagi menjelang siang hari ini. Nah, melihat suasana ataupun statistik pertandingan tadi, Bung Heran, tadi walaupun Makassar ya berhasil memecahkan telur di babak pertama, namun tentunya Kabupaten Bulukumba juga tidak mau kalah untuk terus melakukan serangan-serangan yang sempat membahayakan pertahanan dari Kota Makassar. Ya, dan pendengar Radio Server 1 FM serta pemirsa Senja TV dimanapun Anda berada, saat ini kedua tim sudah bersiap-siap untuk memasuki lapangan pertandingan untuk kembali bertanding di babak kedua pada semifinal Porprov ke-17 Sulawesi Selatan. Ya, pendengar Radio Suara Bersatu FM dan pemirsa Sinjai TV di manapun Anda berada, sesaat lagi kita akan menyaksikan jalannya babak kedua untuk semifinal kedua Pekan Olahraga Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2022 di cabang olahraga sepak bola, di mana seperti yang sudah disampaikan tadi oleh rekan kami Bung Baso yang melaporkan tadi jalannya babak pertama, di mana skor sementara saat ini tim Kota Daeng dari Makassar sementara unggul 1-0 atas tim Bumi Panritalopi yaitu Bulukumba dengan skor sementara adalah 1-0. Dan sesaat lagi babak kedua akan segera dimulai, di mana wasit dipimpin langsung oleh Sulaiman B dari Jeneponto, sementara asisten wasit 1 Akmas dari Sopeng dan asisten 2 Eko dari Luwu Utara. Seperti yang kita saksikan tadi bersama, di mana babak pertama tim kesebelasan dari Kota Makassar sedikit lebih mendominasi jalannya pertandingan, dan tentunya kita berharap di babak kedua ini kedua kesebelasan bisa menampilkan permainan terbaiknya, dan saya yakin kedua tim pelatih pada saat jeda babak pertama tadi sudah memberikan instruksi